Selamat malam anak-anak guys Youth Hermon Minister. Hehe. Meskipun kita nggak ibadah secara langsung, nggak ketemu secara langsung, tapi terima kasih kepada teknologi kita bisa ketemu melalui Instagram Live. Oke, semuanya ada Sarah, halo, BW, Karis, semuanya. Mantap. Youth Hermon kalian luar biasa. Online, semua nggak ada yang minta pulsa, semuanya kaya-kaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung aja supaya tidak memboroskan kuota kalian, ya. Mari kita langsung ke firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ini nggak bisa mengundang siapa yang berdoa ya. Jadi semua harus kosan yang berdoa sendiri ya. Oke, mari kita berdoa dimanapun kalian berada. Mari kita tutup mata, kita berdoa untuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini meskipun kami secara fisik tidak bersama-sama, tidak berkumpul bersama, tapi kami tahu Tuhan Kau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Kau dapat memberkati kami dimanapun kami berada, dan pada malam hari ini kami bersama-sama melalui live Instagram Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang tertanam pada malam hari ini bertumbuh subur dan berbuah lebat, sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya benar-benar apa yang ingin Kau ucapkan kepada anak-anak YHM yang akan terucap dari mulut hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, mungkin saya akan jelaskan dulu kepada anak-anak YHM, ya. Kalian boleh chatting ya kalau boleh, kalau mau, silakan. Tapi jangan sampai itu merusak konsentrasi kalian. Nah, sebelumnya kenapa Youth Hermon Ministry memilih untuk online sharing? Karena kita tahu bahwa sekarang kita lagi menghadapi wabah corona, dan dari pemerintah sudah mengeluarkan imbauan, mengeluarkan terus-terusan peringatan untuk kita tidak berkumpul secara berkelompok. Ya, untuk itulah kita sebagai anak-anak Kristen, kita juga perlu untuk mendengar imbauan pemerintah. Kita juga tunduk kepada pemerintah untuk kita juga bisa mengurangi potensi untuk menyebarkan virus itu. Kalian juga yang sekolah kan semua sudah libur kan, artinya kalian pun sudah mencegah penyebaran virus itu. Nah, menurut Kosem, kita memilih ibadah online ini juga berdasarkan di 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. 1 Petrus 2 11 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan Rasul Petrus waktu itu berbicara, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, inti dari apa yang ditulis oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi ini adalah kita ini di dunia ini adalah sebagai pendatang dan perantau. Apalagi kita juga di lingkungan sekitar kita di bangsa Indonesia ini, kita sebagai orang Kristen adalah kita juga sebagai kaum minoritas, ya kan? Artinya apa? Setiap perbuatan kita, setiap keputusan yang kita ambil itu benar-benar menjadi fokus dari orang-orang di sekitar kita, ya kan? Jangan sampai kita ini bukan menjadi contoh, atau kalau bisa dibilang bahasa Alkitab, bahasa gereja lah, orang-orang sering bilang jadilah berkat, bukan jadi batu sandungan. Betul? Nah, untuk itulah setiap keputusan yang diambil kita harus bisa menjadi contoh, menjadi berkat. Nah,
bukan malah jadi batu sandungan. Nah, kita lihat kalau pemerintah sudah menggembor-gemborkan nih, harus menghindari pertemuan-pertemuan ibadah, yang menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan orang. Salah satunya ya ibadah, bekerja dari rumah, sekolah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Jadi kita sebisa mungkin keputusan yang kita ambil juga bukannya menjadi batu sandungan, tetapi bisa menjadi contoh, ya kan? Kan nggak mau tuh dibilang, kalau kita tetap ngeyel, dibilang, aduh, sama pemerintah, yang mungkin yang orang-orang belum percaya malah kan, dibilang orang Kristen ini susah diatur, orang Kristen ini dibilangi ngeyel terus. Nah, apakah itu menjadi contoh atau malah menjadi kecaman? Nah, untuk Youth Harmony Ministry, keputusan yang kita ambil sudah sepengetahuan Bapak Wakil Gembala dan Ibu Gembala. Jadi bukan keputusan yang Kusem sendiri ambil, tapi sudah atas pengetahuan Kak Naftali sebagai Wakil Gembala dan Ibu Gembala. Jadi ini keputusan yang kita ambil. Oke? Nah, untuk sampai kapan kita ibadah live? Nah, itu sementara kita masih lihat situasi, tapi yang pasti minggu ini dan minggu depan kita akan lakukan Youth Harmony Ministry secara live, ya. Belum ada ibadah secara langsung, bahkan dari persatuan gereja-gereja juga sudah mengeluarkan himbauan untuk juga tidak melakukan ibadah. Bahkan Ketua GPDI juga sudah mengeluarkan himbauan kepada semua GPDI untuk kalau bisa ibadah di rumah dulu mengikuti anjuran pemerintah. Jadi semua sepakat, kita mau jadi berkat, kita mau jadi contoh, kita mau taat kepada pemerintah, tapi juga tidak berarti kita bermalas-malasan, tidak berarti kita tidak ibadah. Sekarang sudah ada teknologi luar biasa, kita bisa melakukan segalanya, mendengarkan firman Tuhan melalui online seperti sekarang. Oke? Betul? Jadi yang di rumah tetap, inilah saat yang paling tepat untuk kita semakin dekat, semakin merenungkan firman Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Renungan singkat pada malam hari ini, ibadah Youth Harmony Ministry ini judulnya Look Up versus Lockdown. Nah, kalian tahu gak sih? Mungkin kalian juga sudah merasakan ya, kita sekarang nih dunia lagi digempar-gemparkan nih oleh virus corona. Betul? Semua pada heboh ya. Bahkan kalau dari sisi ekonomi sekarang ini sudah memasuki masa, mungkin bisa dibilang masa krisis ekonomi ya. Saham-saham jatuh, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, toko-toko tutup, kafe-kafe tutup, perusahaan yang bekerja di bidang-bidang makanan itu tutup semuanya ya. Bahkan teman saya yang bekerja di pabrik yang jabatannya cukup tinggi pun terpaksa harus dirumahkan. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan. Semuanya tutup karena sebuah virus yang sangat kecil ukurannya tapi memporak-porandakan seluruh dunia. Kita memasuki krisis ekonomi. Ya, mungkin kalian sebagai anak-anak kalian nggak ngerti dan tidak merasakan. Nah, itu seperti yang pernah Kusem alami. Ya, Kusem sudah cukup dibilang tua ya belum juga sih. Cuma sudah melewati beberapa krisis ekonomi. Ya. Pertama yang Kusem tahu dan rasakan adalah Kusem pernah mengalami krisis ekonomi tahun 97-98. Kalian mungkin anak-anak belum lahir kali ya, anak-anak tahun 2000-an, milenial. 97-98, mungkin Kak Sarah sama Grace yang tahu. Kita pernah mengalami Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang luar biasa di 97-98, sangat mengerikan. Kusem sudah lahir, Kusem sudah jadi anak-anak, mungkin seumuran kalian pada waktu itu terjadi. Itu yang pertama. Lalu kedua, tahun 2002. Itu bom Bali yang pertama. Ada bom Bali yang memporak-porandakan Bali. Kebetulan orang tua Kusem, papa Kusem bekerja di Bali waktu itu. Jadi karena bom Bali itu terjadi krisis ekonomi mungkin nggak secara nasional, tapi di Bali kita merasakan imbas yang luar biasa. Ketiga 2005 juga bom Bali juga, bom yang kedua, wah itu hancur sekali Bali. Ya,
pekerjaan orang tua saya jadi sangat sepi. Pokoknya itu menimbulkan krisis ekonomi juga. Yang keempat, tahun 2008-2009. Pada waktu Kusem lulus kuliah, ya, Kusem lulus kuliah dari Amerika. Waktu krisis ekonomi di Amerika, jadi semua harus pulang karena nggak dapat pekerjaan. Dan 10 tahun berlalu, akhirnya di tahun 2020 disinilah terjadi kembali yang namanya krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi nggak pernah enak, selalu menimbulkan kekacauan, selalu menimbulkan dampak yang mungkin kalian nggak rasakan atau mungkin kalian rasakan. Ya. Nah, malam hari ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan yang saya harap bisa kalian pelajari ya. Karena ini 2020 ada krisis ekonomi pertama yang saya hadapi sebagai seorang yang bisa dibilang yang hidup dewasa, yang sudah mandiri lah, yang sudah terlepas dari orang tua. Tetapi 4 krisis ekonomi yang dulu 97, 98, 2002, 2005, bahkan 2008, 2009, saya menghadapi krisis ekonomi itu pada posisi kalian. Posisi kalian apa? Yang masih anak-anak, yang masih sekolah, yang masih hidup sama orang tua atau hidup sama keluarga, yang masih tinggal bersama orang tua. Iya kan? Pada waktu itu Kosem ya seperti kalian, tidak mengerti apa-apa, menganggap semuanya oke-oke saja, ya merasakan si kekacauan ya, karena orang tua pada kelihatan kalang kabut, tetapi namanya anak kecil, namanya anak masih sekolah, ya happy-happy aja kan. Apalagi kalian sekarang diliburkan ya. Dulu kalau pas zaman 9798 nggak ada libur, meskipun kacau nggak karuan, sekolah nggak libur, tetap masuk sekolah ya. Nah, tetapi yang bisa saya pelajari setelah berumur sekarang, setelah dewasa dan saya melihat ke belakang ya, pada waktu terjadi krisis ekonomi pada saat saya seusia kalian, saya tidak mengerti apa-apa, saya tidak merasakan apa-apa. Tetapi orang tua kalian mungkin merasakan dampak dari apa yang sekarang sedang terjadi ini. Ya. Mungkin kalian nggak melihat seperti Kosem dulu. Kosem nggak melihat papa mama Kosem seperti ketakutan atau panik atau apa, tapi rupanya setelah sekarang nih Kosem menghadapi sendiri krisis ekonomi 2020 nih, Kosem bisa merasakan bahwa sebenarnya dalam setiap krisis ekonomi pasti itu menimbulkan sebuah keresahan, sebuah kekhawatiran, sebuah kepanikan, ya, bahkan nggak sedikit yang mungkin akan terkena dampaknya, ya, dan mungkin itu bisa terjadi pada keluarga kalian, kepada orang tua kalian, mungkin kepada saudara kalian, kepada orang-orang terdekat kalian. Nah, malam hari ini saya mau berbagi ya, kalau ada yang namanya mesin waktu ya, bisa memutar kembali, membawa Kosem kembali ke tahun 97, 98, 2002 atau 2005 atau yang tahun-tahun krisis ekonomi belakangan dulu itu, Kosem ingin mengubah sejarah, mengubah perilaku atau sikap Kosem pada saat Kosem berumur seperti kalian ini dalam menghadapi krisis ekonomi. Kalian meskipun masih anak-anak, tapi Kosem tahu kalian adalah anak-anak yang sangat dewasa, anak-anak yang takut sama Tuhan, anak-anak yang tentunya tidak ingin merepotkan orang tua, tidak ingin mengecewakan orang tua, tapi kalian ingin menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang membantu orang tua, anak-anak yang menjadi berkat buat orang tua, benar? Nah, untuk itu malam hari ini Kosem akan fokus ke sana saja. Topik kita akan membicarakan apa sih peran kalian sebagai anak-anak yang bisa kalian lakukan dalam situasi lockdown seperti ini, dalam situasi krisis seperti ini. Ya, jangan menjadi seperti Kosem
yang nggak tahu apa-apa zaman dulu. Ya, untuk itulah kalian, Kosan berharap bisa belajar dari Kosan. Ya, belajar dari apa yang seharusnya Kosan bisa lakukan di saat Kosan seumur kalian ini dalam situasi kondisi krisis ekonomi atau lockdown ini. Ya. Intinya adalah kalian bisa melakukan sesuatu, anak-anak. Apalagi kalian sekarang di rumah, terkurung di dalam rumah, ya kan? Kalian 24 jam kumpul sama orang tua kalian atau saudara kalian, dengan siapapun lah kalian tinggal atau dengan siapapun kalian hidup, ya kan? Inilah saatnya kalian bisa memberi peran, kalian bisa memberikan sumbangsih, kalian bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya? Caranya atau kuncinya yang Kosan sebenarnya ingin melakukan, kalau ini bisa kembali lagi, ada mesin waktu yang memutar kembali ke tahun 97, 98 atau 2002, ini yang mau Kosan melakukan. Dan itu yang ingin Kosan bagikan kepada kalian Youth Harmony Ministry. Kalian anak-anak Youth Harmony Ministry, tolong lakukan ini. Di saat-saat seperti ini yang harus kalian lakukan. Apa itu? Mari kita buka 1 Tesalonika 5, 16 ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima 16 sampai 18. 1 Tesalonika ini 16 sampai 18. Jempol ini artinya apa? Sudah kebuka gitu. Oke. Saya bacain ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kalian 1 Tesalonika 5 ini pasal yang keempat, berarti satu pasal sebelumnya itu berbicara tentang akhir zaman. Pas berbicara tentang akhir zaman selalu berbicara tentang apa ya? Ya kayak begini nih, ada kekacauan, krisis ekonomi, pokoknya yang buruk-buruk deh. Ya, ini bukan berbicara tentang keadaan yang enak-enak. Ini berbicara tentang pesan yang disampaikan oleh Paulus tentang akhir zaman. Tentang ya masa-masa sekarang ini. Kita mungkin banyak berkata, oh kita sedang di akhir zaman. Kosan nggak mau ke sana karena Kosan nggak tahu, Kosan nggak bisa menebak. Tapi yang Kosan tahu sekarang adalah zaman yang nggak enak, zaman yang susah. 1 Tesalonika 5 ditulis juga pada zaman yang susah, ya. Dan yang pesan yang disampaikan Rasul Paulus adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tiga hal ini, bersukacita, ya gimana sih? Bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur ini ibarat seperti burger. Kalian pernah makan burger? Pasti tahu dong. Kalau burger, dikatakan burger itu apa? Ada roti, di tengahnya ada daging atau ayam atau apa, lalu di bawahnya ada roti. Betul? Itu baru namanya burger. Kalau burger ini cuma kalau yang namanya burger ini cuma terdiri dari roti di atas dan daging atau ayam di tengah dan nggak ada roti di bawahnya lagi, apakah ini bisa disebut burger? Ya nggak bisa, bukan burger. Burger yang kita tahu yang disebut burger adalah roti tumpuk, di tengahnya ada keju, ya ada keju, ada dagingnya, ada tomatnya, ya kan? Itu burger. Kalau hilang satu, bukan burger lagi namanya. Begitu juga dengan ayat ini 16 sampai 18. Bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Satu paket. Nah, ini yang harusnya kalian lakukan
di masa-masa yang susah ini. Meskipun kalian mungkin nggak tahu susahnya seperti apa, tapi orang tua kalian, keluarga kalian yang menghidupi kalian sekarang ini dalam keadaan semua was-was, semua susah, semua cemas. Kalian sebagai anak-anak Tuhan, kalian sebagai anak-anak yang tahu firman Tuhan, kalian harus lakukan. Kalau Kusem bisa kembali lagi ke waktu, 3 hal ini yang akan Kusem lakukan di dalam keluarga Kusem. Meskipun papa mama Kusem nggak menunjukkan butuh bantuan, tapi kalau Kusem lihat ke belakang, Kusem bisa ingat-ingat Kusem nggak melakukan ketiga hal ini. Nah, ini yang mau Kusem bagikan kalian, perlu melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa tadi? Bersuka cita. Kalian mungkin bilang, gampang Kusem bersuka cita, ini sekarang seneng kok. Apalagi sekolah libur, ya kan? Sekolah libur 2 minggu ya, kalian udah libur 2 minggu. Betul? Liburnya katanya mau diperpanjang lagi jadi tambah 2 minggu ya. Mungkin kalian bilang, sudah bersuka cita Kusem. Iya, pertama kali dapat libur, Kusem yakin semua bersuka cita. Tapi liburnya nggak bisa kemana-mana, di rumah. Sudah 2 minggu, 3 minggu, bahkan nanti akan jadi sebulan. Apakah akan terus bersuka cita? Apakah nggak bosen kalian di rumah? Sukacita jadi apa ini? Ya kan? Nah, sukacita karena libur itu cuma sifatnya sementara. Oke lah, kalian untuk menghibur diri, berusaha bersukacita, main game atau menyibukkan diri apalah. Ya kan? Mengerjakan hobi-hobi kalian mungkin. Betul? Tapi apakah itu bersifat permanen? Enggak juga kan? Bersukacitanya sifatnya sementara aja, ya main game. Kalau menang sih sukacita. Kalau kalah terus. Kalau dulu saya ingat main game, kalau main winning 11 dulu ya, main sepak bola. Kalau menang ya seneng, kalau kalah terus sama temen, sticknya dibanting. Malah nggak sukacita, adanya frustasi. Nah, tapi Alkitab berkata apa? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 berkata apa? Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Gimana caranya kita bisa bersukacita senantiasa ini? Hal-hal yang kita lakukan tadi, kayak main game, itu cuma bisa permanen, ya kan? Cari hobi cuma bisa permanen. Main PS, kata Nael, cuma permanen juga. Cuma non permanen, temporary, ya kan? Ada sukacita senantiasa. Di sini kata bersukacitalah senantiasa. Bersukacita apa yang menjadi dasar kita untuk bisa bersukacita senantiasa? Kalian anak Tuhan, dasar sukacita kita, dasar kita bersuka senantiasa itu adalah kita tahu apa yang Tuhan lakukan. Kita baca di Mazmur 32. Mazmur 32 ayat 1, 2, ayat 10, 11, saya bacain ya. Mazmur 32 dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 10, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Mazmur 33 ayat 21. Perhatikan, Mazmur 33 ayat 21. Ya, karena dia karena Tuhan, hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya, karena dia hati kita bersukacita. Inilah sukacita yang permanen. Inilah sukacita yang dikatakan di 1 Tesalonika tadi. Bersukacita senantiasa.
Ketika kita tahu sumber sukacita kita ada pada Yesus, ketika kita tahu sumber sukacita ini, sumber sukacita yang abadi, sumber sukacita yang permanen ada pada Yesus, karena Yesus sudah mengampuni dosa kita, karena Yesus sudah mau mati di kayu salib untuk menebus kita yang gak layak untuk ditebus. Itu harusnya menjadi sumber sukacita, menjadi sukacita yang abadi, sukacita yang permanen. Ketika ada situasi menghimpit, ada situasi yang tidak mengenakan kita, yang membuat kita tidak bisa bersukacita, tetapi ketika kita ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya gak layak untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memilih untuk menyelamatkan kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini, mati di kayu salib, meskipun dia tidak berbuat dosa. Itulah yang menjadi dasar sukacita untuk kita bisa bersukacita senantiasa. Amin. Nah, kenapa kita perlu bersukacita di saat kondisi seperti ini? Kembali lagi, saya bilang, mungkin kalian gak tahu keadaan di sekitar kalian kena corona ini, ekonomi menjadi gawat, pekerjaan itu menjadi banyak pengangguran, ya. Kalian mungkin nggak sadar seperti Kosem dulu waktu masih seumur kalian. Kosem nggak tahu, nggak sadar, nggak ngerti apa-apa juga. Tapi Kosem mau kasih tahu sebenarnya mungkin orang tua kalian, keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian, kakak kalian, atau siapalah, ya, sedang berada dalam kecemasan, terutama yang tinggal bersama dengan kalian. Ada hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kecemasan mereka, mengurangi kekhawatiran mereka, yaitu melihat kalian bersukacita. Amin. Itu yang diinginkan. Nah, itu yang tidak Kosem lakukan dulu. Kosem dulu dalam keadaan yang kacau, melihat orang tua dulu biasanya bisa diajak kita, mungkin dulu ngajak makan kita tiap minggu, ngajak makan keluar tiap weekend, ya kan. Pada waktu kesulitan ekonomi nggak keluar makan di rumah. Bukannya malah bersukacita, tapi malah ngambek, malah marah-marah. Nah, itu bikin, kalau tak inget-inget lagi, bikin beban orang tua itu jadi tambah berat, ya. Nah, ini beban orang tua kalian, beban orang-orang yang kasih itu sekarang dalam kondisi yang berat. Nah, saya mau kalian tidak menambahi beban berat orang-orang sekitar kalian, orang tua kalian, kakak kalian, atau siapa saudara kalian, ya. Tapi jadilah berkat. Dengan apa? Bersukacita senantiasa. Kalian bisa bersukacita, tidak ada alasan tidak bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kalian, ya, ketika dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Amin. Karena dia hati kita bersukacita. Nah, langsung saja. Ini satu paket dengan roti yang kedua, yang di bawah tadi. Kan seperti burger kan. Bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Seperti burger. Jadi satu, gak bisa dipisah. Bersukacita juga berkaitan dengan apa? Mengucap syukur. Ya, jangan mengeluh terus kalau di rumah. Ya, kalian sudah dikurung hampir 2 minggu. Kalian mungkin sering mengeluh sama orang tua kalian, sama mama kalian. Aduh, disuruh belajar terus bersih-bersih, gak boleh keluar atau apa. Ya kan? Cobalah mengucap syukur. Selalu lihat sisi positif dari apa yang sedang terjadi sekarang, ya. Ya kan? Sekarang banyak yang mau jadi pahlawan kan? Katanya apa? Memerangi corona. Nah, yang sukanya tidur, suka rebahan, pasukan rebahan, inilah saatnya kalian untuk menjadi pahlawan. Bener? Nah, ya kan? Ambil sisi positifnya. Kalian yang suka rebahan, kalian dikasih izin oleh negara, bahkan didorong oleh presiden, ya kan? Untuk rebahan selama berarti 1 bulan nih. Kalian yang sekolah kan 2 minggu diperpanjang lagi. Nah, hidup kaum rebahan.
Lihat sisi positifnya, jangan malah ngomel terus disuruh rebahan, nggak boleh kemana-mana, ya kan? Mungkin susah ya. Kusem adalah contoh orang yang susah untuk disuruh tinggal di rumah. Tetapi juga ini masa-masa yang untuk orang Kusem ini masa-masa yang susah, sulit. Tetapi juga bagi orang yang suka di rumah pun ini sulit, ya. Istri saya, Cek Grace ada di sini, adalah orang yang suka di rumah. Tetapi karena di lockdown ini orang yang suka di rumah pun jadi bosen juga kan? Ya nggak? Kaum rebahan sekarang jadi disuruh rebahan nggak mau rebahan. Tetapi mari kita belajar untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Firman Tuhan jelas dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Meskipun tidak ada alasan untuk mengucap syukur, tapi saya tahu dan percaya selalu ada hal positif yang bisa kita ambil dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi mengucap syukurlah, bersuka cita dan mengucap syukurlah. Satu paket. Yang terakhir adalah apa? Untuk melengkapi menjadi burger. Ada satu elemen lagi, jadi sudah bersuka cita, sudah mengucap syukur. Yang terpenting, bukan yang terpenting, bagian yang melengkapi semuanya adalah berdoa. Berdoa. Dalam kondisi yang sedang susah ini, ya, mungkin ada, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Mungkin ada orang tua kalian yang atau yang biasa menghidupi kalian sekarang mungkin penghasilannya berkurang. Ya, ada mungkin yang terancam kehilangan pekerjaan atau jauhkanlah dalam tidak ada yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang berkurang penghasilannya, semua kita berkurang karena apa? Karena krisis ekonomi, ya. Mungkin kalian tidak bisa membantu orang tua kalian dengan mencari uang atau menafkahi keluarga atau hal-hal yang konkret, ya. Yang ya, kalau kesempatan itu ada sih bagus ya, kalau kalian bisa membantu meringankan beban orang tua dengan bekerja, mencari penghasilan. Cuma bagi kalian sekolah kan kalian fokus sekolah, ya. Tapi ada hal nyata, ada hal konkret yang bisa kita lakukan, yaitu kita berdoa. Jangan sepelekan yang namanya doa, ya. Kembali lagi, kalau Kusem bisa memutar waktu kembali ke masa-masa saya seumuran kalian, Kusem mau berdoa buat orang tua Kusem, berdoa secara khusus, ya. Di masa-masa ini kalian bisa berdoa, bahkan kalian harusnya berdoa untuk apa? Untuk keselamatan orang tua kalian, untuk kelancaran pekerjaan orang tua kalian, untuk kesehatan keluarga kalian, ya. Itu tugas kalian, itu hal yang bisa kalian lakukan, ya. Saat-saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kalian melakukan ini. Kalau kalian belum pernah terpikir untuk melakukan itu, melakukan berdoa, ini adalah saat yang tepat untuk kalian mulai memikirkan dan mulai melakukannya. Bagaimana kita berdoa ya, tapi bagaimana kita berdoa? Di sini dikatakan tetaplah berdoa. Wah, Kusem, aku berdoa aja nggak pernah, ya kan? Berdoa ya berdoa makan, berdoa kalau pas HM. Tadi sebelum mulai firman Tuhan ini berdoa, ya kan? Bagaimana kita berdoa? Ada 3 hal yang bisa Kusem bagi. Bagaimana cara kita berdoa? Bukan bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita dalam berdoa. Yang pertama, fokus kepada siapa kita berdoa. Fokus kepada siapa kita berdoa. Secara alami, secara natural, ketika kalian mendengar tadi saya bilang, ayo berdoa. Yang secara alami keluar dari pikiran kalian pasti mendefinisikan doa adalah sebuah aktivitas. Betul?
sebuah hal yang harus kalian lakukan. Itu secara alami. Tapi justru ketika kalian berpikir bahwa doa itu adalah sebuah aktivitas, sebuah kegiatan, sebatas sebuah kegiatan, doa menjadi hal yang membosankan. Maksudnya gimana? Contoh simpel, saya nggak tahu kalian sudah pernah berpacaran apa enggak? Jujur, ada yang sudah pernah pacaran? Kok nggak ada yang jawab? Ya jawab dalam hati. Sorry, bukan corona. Seperti berpacaran, ya kan? Kalau Kusem dulu pernah berpacaran dengan mantan pacar saya, sekarang jadi istri saya. Ya. Kalau pada saat saya berpacaran sama Grace, ya, berpacaran tuh ketika dengar, oh waktunya pacaran. Nah, yang terlintas di pikirannya apa? Adalah orangnya, Grace-nya, bukan gimana ya caranya pacarannya. Oh, pacaran itu adalah kegiatan menjemput pacar untuk mencari makanan di restoran atau di kafe. Saya harus memikirkan makan apa, minum apa yang baik, yang dia suka. Lalu setelah makan nanti harusnya apa? Harus mengantarkan kembali ke rumah pukul berapa, naik mobil dan lain. Apakah itu disebut pacaran? Tentu tidak kan? Berdoa itu juga begitu. Kalau kalian fokusnya ketika mendengar kata berdoa itu berpikir tentang sebuah kegiatan, oh begini, pasti akan bosan, pasti akan berat melakukannya. Tapi ketika kita memikirkan berdoa ini kepada siapa kita berdoa, seperti kata Kusem tadi, seperti berpacaran, doa ini kan komunikasi kan, komunikasi dengan Tuhan kita. Namanya komunikasi melalui berdoa. Sama dengan kalau kita sedang pacaran dulu. Ketika Kusem berpacaran sama Cegris, ketika saatnya berpacaran, ketika ada waktu untuk pacaran, yang Kusem pikirkan, yang terlintas di benak pikiran adalah Grace. Nah, ketika yang terlintas adalah, oh aku mau pacaran ketemu Grace, nggak terpikir lagi tuh susahnya harus melewati macet. Ya pada waktu pacarnya di Jakarta, ya. Macetnya jauh, ya harus naik pesawat waktu itu dari Sampit ke Jakarta, ya. Dari bandara masih harus ke Karawaci, itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Jauh lah pokoknya, ya kan? Itu tidak lagi menjadi sebuah halangan, tidak menjadi sebuah yang membuat capek. Karena apa? Karena saya mau ketemu sama orangnya. Begitu juga dengan kita berdoa. Seharusnya ketika kita fokus kepada siapa kita berdoa, tidak ada lagi yang membuat kita bosan untuk berdoa. Karena kita akan bertemu dengan orangnya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagaimana kita berdoa? Kita harus berdoa dengan fokus kepada siapa kita berdoa. Yang kedua, perkatakan firman. Kok aku nggak tahu harus ngomong apa waktu berdoa. Banyak kan yang berkata seperti itu. Oke, aku mau berdoa, cuma aku nggak tahu doanya harus ngomong apa. Nah, ini contoh yang Kusem baru dapat ya setelah punya anak, setelah punya anak Jadi. Jadi belum bisa ngomong, tetapi jadi akan bisa ngomong nanti, ya mungkin nggak tahu bayi itu ngomong umur berapa sih, setahun kali ya. Pokoknya nanti akan bisa ngomong lah. Tetapi yang Kusem tahu adalah jadi akan bisa ngomong hanya kata-kata yang Kusem ajarin, kata-kata yang dia dengar dari orang-orang sekitar dia, mungkin dari saya, dari Grace. Ya kan? Kita ngajarin jadi ngomong apa, yaitu adalah kata-kata yang pertama kali dia akan ucapkan. Benar gak?
Kalau bayi ya pasti diajarin apa? Mama, papa, gitu kan? Nah, begitu juga dengan kita. Seringkali pertanyaan, aku nggak tahu harus berdoa apa. Kenapa? Ya karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah dengar apa yang Bapak kita katakan kepada kita. Kita nggak pernah dengar suara Bapak kita. Sehingga kita nggak tahu harus merespon apa, harus berkata-kata apa. Perkatakan firman, artinya apa? Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin banyak kita membaca, nggak kelihatan ya? Alkitab kita, yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan, semakin banyak kosakata, semakin banyak firman yang akan keluar dari mulut kita. Akhirnya apa? Akhirnya perkataan kita lama-lama juga nyambung sama Tuhan. Dalam berdoa, kembali lagi, doa adalah komunikasi, artinya harus nyambung. Ngerti ya? Perkatakan firman. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, semakin kita banyak mendengar suara Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan ini, semakin banyak pula, semakin siap pula kita berbicara melalui doa kepada Tuhan kita. Amin. Jadi bagaimana kita berdoa? 1, kita fokus kepada siapa kita berdoa. 2, perkatakan firman. Dan yang terakhir, kalian perlu tahu bahwa kita diciptakan untuk berdoa. Kalian diciptakan untuk berdoa. Setiap anak-anak Kristen, tidak peduli dewasa atau belum dewasa, mempunyai roh di dalam dirinya, mempunyai roh di dalam diri kalian yang berseru ya Aba, ya Bapa. Roma 8 15-16. Roma 8, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu telah menjadi anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalian dan saya adalah anak-anak Allah. Ya. Dan kita diciptakan untuk berdoa, kita diciptakan untuk berkomunikasi dengan Allah kita, ya kan? Saya punya anak jadi lahir, kalau nggak untuk berkomunikasi dengan saya, terus buat apa? Ya kan? Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, ketika kita percaya Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, Alkitab katakan kita adalah anak-anak Allah. Dan ketika kita sudah menjadi sah menjadi anak-anak Allah, kita ini diciptakan untuk berdoa. Kita diciptakan untuk berkomunikasi dengan Bapa kita. Untuk itulah ketika Rasul Paulus menulis di 1 Tesalonika, tetaplah berdoa, sebenarnya yang dia katakan adalah terus bangun komunikasi dengan Bapa kalian. Kita ini anak-anaknya Bapa di surga. Dan Bapa di surga itu rindu untuk terus berkomunikasi dengan kita anak-anaknya. Masalahnya adalah kita seringkali yang nggak mau diajak komunikasi. Nah, di saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang paling penting. Di saat-saat inilah saat yang paling krusial. Ya. Mari kita bangun kehidupan doa kita. Ya. Kalian sebagai anak-anak, inilah hal nyata yang bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian, untuk membantu saudara-saudara kalian, membantu siapapun lah, yang terutama yang hidup di dekat kalian ya. Di masa-masa susah ini, di masa-masa krisis ekonomi, di masa lockdown ini, mari kalian lihat ke atas, kalian look up melalui apa? Melalui doa. Mari kita berdoa. Doa kalian tuh nggak punya kuasa loh. Ya. Jangan menganggap remeh doa kalian. Meskipun kalian anak-anak, meskipun kalian masih kecil, orang tua kalian mungkin, bahkan orang tua kalian mungkin gak memandang kalian, ya. Gak apa-apa. Kalian masuk ke kamar kalian berdoa
untuk orang tua kalian, untuk keadaan ini. Biarlah keluarga kalian diselamatkan, keluarga kalian tidak terkena imbas dari krisis ini, menyelamatkan. Doa kalian itu bisa menguatkan orang tua kalian. Doa kalian bisa menghibur ya orang tua kalian, saudara kalian yang menghadapi situasi yang enggak ringan ini situasi yang berat ya. Jadi di situasi yang sulit ini mari kita look up kepada Bapa di surga melalui doa kita ya. Jadi malam hari ini 3 hal ya. Mari kita bersuka cita, mari kita mengucap syukur dalam segala hal, dan mari kita berdoa. Amin. Itu yang harus kalian lakukan anak-anak ya. Jangan seperti Kosem dulu yang pada saat krisis ekonomi tidak melakukan hal ini ya. Ada yang mengeluh terus ya kan, seharusnya bersuka cita tapi tidak bersuka cita. Kenapa? Ya memang karena keadaannya susah, nggak ada alasan untuk bersuka cita. Tetapi kalau bisa memutar waktu, saya mau menjadi anak yang berbakti dan memberkati orang tua. Dengan cara bagaimana? Lakukan 3 hal ini. Kalian bersuka cita dalam keadaan apapun. Sekarang di lockdown di rumah, liburan tambah 2 minggu lagi, nggak apa-apa. Ya. Mengucap syukur. Kalian sudah bosan rebahan? Ini nggak ada loh dalam sejarah sekolah ya. Sekolah diliburkan, nggak ada ujian nasional. Kalian istimewa lah generasi ini. Ya. Lihat sisi positifnya. Dulu kita di zaman ujian sekolah, kita bekerja keras, lembur belajar. Kalian disuruh libur, rebahan di rumah. Ujian nasional dihapus lagi. Saya dengar semuanya naik kelas kan. Nggak ada yang nggak, semua bakal naik kelas kan. Loh ya, selalu ada hal positif yang bisa kalian ambil untuk kalian bisa mengucap syukur. Ya. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir adalah berdoa. Ya. Jangan anggap remeh berdoa. Kalau kalian belum pernah membangun jam-jam doa, inilah saatnya kalian mencoba. Berdoalah buat orang tua kalian, buat kesehatan kalian, kesehatan keluarga kalian, untuk dilepaskan dari semua virus dan krisis ekonomi ini. Amin. Semuanya mau berdoa. Dan terakhir, saya akan tutup dengan Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 26. Seringkali mungkin juga dalam keadaan ini kita nggak tahu harus berdoa apa, ya kan? Ada kadang kalanya kita merasa, berdoa itu cuma bisa tutup mata, lalu sedih, galau, ya. Kita nggak tahu, kita mau berdoa tapi nggak tahu apa yang mau diucapkan. Kita perlu yang namanya Roh Kudus. Untuk apa? Roma 8 26 ayat 20. Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh yaitu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28 yang kita tahu bersama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ketika kita nggak bisa tahu keadaan di sekitar kita ini sekarang kita melalui masa apa, dan kita nggak tahu harus bagaimana berdoa, apa yang harus didoakan, mari
Saya tahu ada Roh Kudus di dalam hati kita semua. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, ketika kita percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Mari mintalah Roh Kudus untuk berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh. Untuk apa ya? Untuk ini. Roh ini membantu untuk berdoa, membantu kita berdoa. Roh ini menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah mengetahui maksud roh itu. Luar biasa kan? Ketika kita dalam berdoa dalam roh, Bapa di surga tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Dan yang pastinya adalah kita tahu bahwa segala sesuatu ini mendatangkan kebaikan. Ya, kalian mungkin nggak melihatnya sekarang. Saya pun juga baru melihat kalau krisis ekonomi 97-98 berarti sekarang berapa tahun? 23 tahun baru sadar kan? Jadi semua ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Tapi mari kita sebagai anak-anak muda, kalian sebagai anak-anak yang masih tinggal bersama orang tua kalian, kita belajar untuk kita melakukan 3 hal tadi ya. Kita bersukacita, kita mengucap syukur, dan kita berdoa. Amin. Nah, waktunya sudah mau habis. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa secara khusus. Kalian berdoa secara khusus untuk keluarga kalian, untuk keselamatan kita semua, untuk keselamatan orang tua kalian, untuk kita bisa lepas dari semua virus corona ini dan dari krisis ekonomi ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu bisa bersukacita, kita bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal, dan kami mau belajar berdoa. Kami mau belajar Tuhan mendoakan orang tua kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan resah, dalam keadaan cemas menghadapi situasi ekonomi dan virus corona ini. Tapi kami berdoa Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang percaya Tuhan Yesus, kami berdoa Engkau akan meluputkan kami, Engkau akan melindungi kami, dan kami percaya kami aman dalam perlindungan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Kami berdoa Engkau yang tanamkan firman ini, Engkau tumbuhkan Tuhan dan berbuah lebat, sehingga kami tidak menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, sudah habis. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, masih bersama Youth Harmony Ministry. Oke? Dadah. God bless.